Hai anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Ibu harap dalam keadaan sehat. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita akan masuk pada pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah satu sistem norma atau aturan-aturan mengenai satu aktivitas masyarakat yang khusus, sedangkan badan atau institusi merupakan kelompok orang yang terorganisir yang bertugas melaksanakan aktivitas tersebut. Kemudian cara-cara pembentukan norma sosial. Yang pertama pembentukan norma, yang kedua proses pelembagaan, ketiga proses mendarah daging. Kemudian unsur penting lembaga sosial yaitu berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, kemudian seperangkat aturan atau perilaku, kemudian yang ketiga adalah cara bertindak dan mengikat. Nah, untuk ciri-ciri lembaga sosial ada organisasi, pola pemikiran atau pola perilaku, yang kedua mempunyai tingkat kekebalan tertentu, yang ketiga mempunyai tujuan tertentu, kemudian yang keempat mempunyai alat-alat perlengkapan, kemudian yang kelima memiliki lembaga tertentu, yang keenam mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis. Nah, untuk tipe-tipe lembaga sosial itu dari sudut perkembangannya, kemudian dari sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat, kemudian dari sudut penerimaan masyarakat, dari sudut penyebarannya, dari sudut fungsinya. Nah, lembaga keluarga itu kita artikan sebagai satuan sosial yang paling dasar dan terkecil di dalam masyarakat, di mana terdiri dari dua orang, yaitu suami dan istri, atau ditambah dengan adanya anak-anak baik yang dilahirkan maupun diadopsi. Nah, ciri-ciri keluarga yaitu antara anggota keluarga mempunyai hubungan yang intim dan hangat, kemudian kooperatif, artinya saling bekerja sama, face to face, berhadapan secara langsung. Anggota keluarga memperlakukan anggota lain sebagai tujuan kenalan untuk mencapai tujuan. Proses terbentuknya keluarga yang pertama adalah tahap normatif, kemudian yang kedua adalah tahap perkawinan, yang ketiga tahap pemeliharaan anak-anak, keempat adalah tahap keluarga dewasa. Bentuk-bentuk perkawinan ada dari segi jumlah suami dan istri, yaitu monogami, poliandri, poligini, dan grup merit. Dari asal suami dan istri ada eksogami, endogami, monogami, dan heterogami. Nah, syarat-syarat perkawinan adalah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan dengan norma yang berlaku, baik norma-norma sosial, hukum, keyakinan maupun agama. Nah, untuk fungsi keluarga, fungsi melanjutkan keturunan dan reproduksi, fungsi afeksi, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, fungsi pengawasan kontrol sosial, dan fungsi proteksi. Nah, untuk sistem kekerabatan ada sistem unilateral terdiri dari patrilineal dan matrilineal, kemudian sistem bilateral atau parental. Artinya kalau sistem unilateral itu terdiri dari patri dan matri. Patri artinya menarik garis keturunan dari ayah, contoh suku Batak, sedangkan untuk matrilineal menarik garis keturunan dari garis keturunan ibu, contohnya adalah suku dari Padang, ya, Sumatera Barat. Sistem bilateral atau parental itu artinya bahwa kita bisa mengambil kekerabatan dari pihak ayah atau pihak ibu. Contoh misalkan perkawinan antara suku Jawa dan suku Batak, berarti sistem kekerabatannya bisa diambil dari pihak suku Jawa ataupun suku Batak. Nah, untuk yang kedua kita akan masuk pada lembaga ekonomi. Nah, kita akan masuk pada lembaga ekonomi. Pengertian lembaga ekonomi yaitu lembaga sosial yang menangani masalah kesejahteraan material, yaitu mengatur kegiatan atau cara-cara berproduksi, distribusi, dan pemakaian konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat sehingga semua lapisan masyarakat mendapat bagian yang semestinya. Nah, kegiatan pokok dalam bidang ekonomi yaitu kegiatan produksi, berburu dan meramu, kemudian bercocok tanam di ladang, kemudian yang ketiga bercocok tanam di sawah, yang keempat beternak, yang kelima perikanan, kemudian selanjutnya adalah industri. Sedangkan kegiatan distribusi ada 3 cara, yaitu resiprositas atau pertukaran timbal balik antara individu atau antar kelompok yang selalu ada dalam setiap lapisan masyarakat, atau disebut kita dengan sistem barter. Sedangkan redistribusi, suatu proses perpindahan hak dari satu orang ke orang lain atau dari satu kelompok ke kelompok lain, biasanya yang berpindah adalah barang atau penjasa. Kemudian masuk pada pertukaran pasar. Nah, ini sering kita lakukan, yaitu dengan melakukan pembelian barang itu dengan menggunakan uang
sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan pada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan yang kita lakukan untuk menghabiskan nilai guna barang atau jasa yang sudah dihasilkan oleh produsen. Nah, fungsi lembaga ekonomi yang pertama adalah mengatur kehidupan sosial dan ekonomi. Kemudian kedua untuk tempat pertukaran bebas. Kemudian yang ketiga mengubah struktur sosial budaya. Nah, untuk lembaga politik, pengertian dari lembaga politik yaitu badan yang mengatur dan memelihara tata tertib untuk mendamaikan pertentangan dan untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Kemudian fungsi dari lembaga politik sendiri adalah melembagakan norma melalui undang-undang yang tersampaikan oleh badan legislatif. Kemudian yang kedua melaksanakan undang-undang yang telah disetujui. Nah, untuk proses pembentukan lembaga politik ada yang dengan mengadakan kegiatan dan proyek yang dapat menjawab keinginan warga masyarakat. Kemudian yang kedua menekankan adanya persamaan nilai norma atau sejarah melalui pengajaran di sekolah maupun di media massa. Kemudian yang ketiga pembentukan tentara nasional dari satu negara merdeka dengan partisipasi semua golongan yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang keempat mengadakan upacara pada kesempatan tertentu. Nah, untuk fungsi lembaga politik, yang pertama melembagakan norma, yang kedua melaksanakan undang-undang, yang ketiga menyelesaikan konflik, yang keempat menyelenggarakan pelayanan, yang kelima melindungi para warga masyarakat, yang keenam memelihara kesiapsiagaan. Salah satu contoh misalkan ibu buat melaksanakan undang-undang. Dengan adanya pandemi corona ini, maka keluar surat keputusan dari wali kota yang membuat peraturan bahwa dilarang berkumpul dalam waktu yang lama, kemudian tidak boleh tidak memakai masker di dalam kerumunan. Apabila misalkan ini dilanggar, maka akan dikenakan sanksi bagi pelanggar. Kemudian untuk menyelesaikan konflik, kita ambil kasus yang sedang marak pada saat ini, yaitu adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru disahkan oleh Omnibus Law, ya, bahwa di situ dikatakan bahwa terjadi pertentangan antara masyarakat yang tidak menginginkan undang-undang itu untuk disahkan. Maka yang bertugas untuk menyelesaikan konflik pada lembaga politik disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk lembaga pendidikan itu sendiri, faktor-faktor kehidupan yang menuntut pendidikan yaitu meningkatnya kebutuhan hidup manusia, kemudian melajunya pertumbuhan penduduk, ketiga berubahnya dunia pekerjaan, dan adanya tantangan dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya di sini bahwa lembaga pendidikan ini sangat-sangat berperan sekali untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dari sumber daya manusia. Nah, untuk meningkatkan mutu kualitas ini, maka fungsi lembaga pendidikan memiliki fungsi manifest pendidikan. Manifest itu artinya fungsi yang tampak dan dapat dirasakan manfaatnya, yaitu membantu orang untuk sanggup mencari nafkah. Ketika seseorang itu sudah berhasil menempuh pendidikan pada satu lembaga pendidikan, diharapkan orang tersebut mampu dan sanggup mencari nafkah agar nantinya bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, menolong orang untuk mengembangkan potensi dalam pemenuhan kebutuhan pribadi dan pembangunan masyarakat. Nah, untuk fungsi laten pendidikan tersembunyi, contoh menciptakan ketidakdewasaan atau setidaknya pengeluaran masa ketidakdewasaan. Artinya begini, ya, ini jangan disalahpahami. Artinya bahwa dalam tahap lembaga pendidikan itu ada yang namanya tahapan-tahapan. Ya, kalau kita melihat dari pendidikan formal, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai dengan perguruan tinggi. Artinya bahwa kalau kita melihat tahapan-tahapan ini sesuai dengan proses, maka tingkat dari perkembangan secara mental, spiritual itu akan sesuai dengan tahapan-tahapan itu tadi, sehingga tidak akan membuat anak itu cepat mengalami pendewasaan itu tidak tepat pada waktunya. Nah, untuk lingkungan pendidikan sendiri berada lingkungan pendidikan keluarga, kemudian lingkungan pendidikan sekolah, kemudian lingkungan pendidikan masyarakat di luar sekolah. Kalau di dalam pendidikan masyarakat di luar sekolah, contoh bisa bimbel ya nak ya, atau les-les musik lainnya. Kita masuk pada lembaga berikutnya, ada lembaga agama. Agama menurut salah satu ahli yaitu Emily Durkheim, yaitu merupakan satu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktek yang menghubungkan dengan hal-hal yang suci dan mempersatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat.
Kemudian fungsi agama, fungsi manifest agama itu adalah pola keyakinan doktrin yang menentukan sifat hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan Tuhan. Ritual yang melambangkan doktrin mengingatkan manusia dengan doktrin tersebut, serta seperangkat norma perilaku yang konsisten dengan doktrin tersebut. Sedangkan untuk fungsi laten agama, membagi masyarakat ke dunia dalam golongan sosial, kelas sosial, dan atas dasar agama ataupun tingkat keimanan yang dalam batas tertentu merupakan potensi terjadinya konflik yang berkepanjangan. Kemudian kalau fungsi lembaga agama dari fungsi laten dan fungsi manifest tadi, kita tarik kesimpulan bahwa lembaga agama memiliki fungsi untuk memberikan bantuan terhadap pencarian identitas moral, kemudian memberikan penafsiran untuk menjelaskan keadaan lingkungan alam maupun sosial. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kadar keramahan bergaul, kohesi sosial, dan solidaritas kelompok. Demikianlah untuk materi kita hari ini. Ibu harapkan bisa kamu manfaatkan dengan baik untuk materi hari ini. Jadi untuk apa yang sudah kita dapatkan untuk hari ini bisa kita kerjakan, bisa kita dengan baik. Dan untuk penugasannya hari ini Ibu harapkan kamu bisa mencari contoh dari lembaga-lembaga sosial itu tadi, dari lembaga pendidikan, agama, politik, ya, itu kamu cari masing-masing contohnya. Lembaga ekonomi 5 contoh dari setiap lembaga. Nanti kalau sudah selesai kamu post di @modo. Oke anak-anak Ibu, demikian pembelajaran penugasan yang Ibu informasikan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Salam sehat, God bless you, bye bye.